Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Utami dari Prodi Pendidikan Tata Boga dengan NIM 23051500993. Dan saya Aura Rafa Sinazalina dari Prodi Pendidikan Tata Boga dengan NIM 23055150076. Baik, di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih atau apa sih pendapat kita mengenai sistem pendidikan di Indonesia yang terjadi di saat ini. Nah, kalau menurut Aura sendiri, bagaimana pendapat Aura mengenai sistem pendidikan di Indonesia yang terjadi saat ini? Pendidikan di Indonesia saat ini mengalami tantangan besar seperti ketidaksetaraan akses. Di pedalaman dan pulau-pulau terpencil masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Perlu adanya perhatian khusus juga investasi untuk memastikan bahwa anak di daerah terpencil juga memiliki akses yang sama ke pendidikan yang berkualitas. Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada 2021. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat sekolah dasar merupakan yang tertinggi sebanyak 38.716 orang. Para murid dan guru kekurangan peralatan sekolah dan tempat yang memadai. Selain itu, perpustakaan juga masih belum menyebar ke banyak daerah. Selain itu, jumlah guru yang berkualitas pun tidak sebanding dengan luas wilayah Indonesia. Masih ada kekurangan guru yang berkualitas, terutama di daerah terpencil. Kurikulum yang terlalu padat juga membuat guru kesulitan dalam memberikan perhatian yang memadai kepada setiap siswa. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih ada kekurangan ribuan guru di seluruh negeri, dan sebagian besar diantaranya berada di wilayah pedesaan. Hal ini berdampak negatif pada kualitas pembelajaran di daerah-daerah tersebut. Jadi, menurut Aura, Aura berpendapat tentang sistem pendidikan di Indonesia saat ini, yaitu mengenai sarana prasarana sekolah, tentang fasilitas yang belum cukup memadai, dan juga kualitas guru yang belum cukup memadai juga. Aulia sendiri, bagaimana sih pendidikan di Indonesia ini? Kalau menurut saya sendiri, bagaimana saya memandang pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama mengenai waktunya. Waktu belajar di Indonesia menurut saya lebih lama dan lebih awal jam masuknya. Berbeda dengan pendidikan di Jepang, mereka menerapkan jam masuk mulai dari jam 8 atau dari jam 9 pagi. Dan mereka menghabiskan waktu selama kurang lebih 6,5 jam. Selain itu, seperti misalnya di Brasil, meskipun mereka jam masuknya sama seperti kita, yaitu jam 7, tetapi mereka hanya menghabiskan waktu selama kurang lebih hanya 5 jam saja. Menurut saya, sistem pendidikan di Indonesia, terutama dari segi waktunya, juga perlu mencontoh dari segi waktu yang ada di Jepang dan di Brasil tersebut. Manfaat dari memindahkan waktu masuk sekolah lebih siang dikemukakan oleh studi yang terbit di Frontiers pada 2017. Mereka menyebutkan bahwa setelah terjadi perubahan jam mulai dari jam 10, tingkat ketidakhadiran siswa yang berusia 13-16 tahun berkurang dan prestasi akademik siswa yang berusia 15-16 tahun meningkat secara signifikan. Dan mungkin karena inilah salah satu faktor yang membuat pendidikan di Indonesia kualitasnya menjadi sedikit lebih tertinggal daripada negara-negara lain. Menurut saya, jika anak-anak dipaksa sekolah lebih awal, maka konsentrasi anak tersebut belum siap, sehingga hasil belajar mereka pun tidak akan maksimal. Pendidikan di Indonesia yang terjadi saat ini yaitu mengenai pendidikan di Indonesia, terutama di perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi ini tuh, menurut saya biayanya masih cukup mahal. Dampak negatif dari mahalnya pendidikan di Indonesia yaitu yang pertama, akses terbatas ke pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi dapat mengakibatkan akses ke pendidikan tersebut sangat terbatas. Kemudian juga pilihan karir yang terbatas dan juga tingkat putus sekolah yang tinggi. Selain itu, menurut saya sistem pendidikan di Indonesia juga harus diperbaiki dalam segi penerapannya. Seperti misalnya perbedaan antara penerapan sistem pendidikan di Indonesia dengan di Eropa. Di Eropa sendiri, dari sejak mereka TK, mereka diajarkan cara memanajemen diri. Kemudian pada tingkat SD, mereka juga diajarkan cara mengeksplorasi diri. Saat mulai SMP, mereka diajarkan cara menemukan
dan mengembangkan passion atau bakat mereka. Dan SMA, mereka diajarkan cara merancang karir dan masa depan mereka. Baru setelah itu mereka kuliah, mereka diajarkan cara membangun dan mematangkan cara skill mereka. Nah, di Indonesia sendiri, dari mulai TK sampai mulai SMA, mereka hanya diajarkan cara belajar dan ujian. Baru setelah mereka kuliah atau saat di universitas, mereka baru belajar manajemen diri, mengeksplorasi lingkungan, merancang karir dan masa depan, menemukan dan mengembangkan bakat atau passion mereka, dan membangun dan mematangkan skill mereka. Dalam hal ini, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan guna memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik. Kurangnya alokasi dana untuk pembaruan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum dapat menjadi hambatan serius dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan. Kritik terhadap sistem pendidikan di Indonesia adalah panggilan untuk perubahan yang memerlukan perhatian serius. Meskipun ada tantangan yang signifikan, juga ada peluang besar untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi pendorong bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.